aku di channel Nindi The Little Barista. Halo guys, gimana? Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu ya. Gimana guys, hari ini kalian masih semangat ngopi-ngopi bareng aku nggak? Nah, hari ini kita akan kembali dengan brewing dan bean testing beans yang tentu saja sangat cocok buat kalian cobain di rumah dan tentunya sangat recommended banget. Nah, kira-kira beans apa itu yang bakal kita cobain kali ini? Dan gimana hasilnya dari bean testing kali ini, nanti kalian lihat sendiri videonya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video aku sebanyak-banyaknya. Oke guys, jadi hari ini setelah sekian lama aku nggak seduh kopi dari Indonesia, kali ini aku bakalan seduh kopi dari salah satu daerah di Indonesia yang udah lama banget nih aku incar, karena beberapa waktu yang lalu beans ini sempat rame dan juga banyak banget roastery yang roasting beans ini. Tapi aku merasa belum ada nih yang cocok ya. Jadi kali ini aku udah nemuin beans yang menurut aku bakalan enak dan juga istimewa. Bukan hanya karena originnya, tapi juga karena varietalnya. Dan orang yang roasting beans ini juga bukan orang sembarangan. Nah, kopi apa itu? Ini dia kopinya. Toraja Pulu-Pulu dari Karma Takes Over Jakarta. Oke, sekarang aku akan bahas satu persatu dari 3 keistimewaan beans ini. Makanya kalian wajib banget lanjutin terus videonya sampai habis dan jangan skip 1 detik pun. Pertama, beans ini berasal dari daerah Toraja di Sulawesi Selatan bagian utara yang sudah sangat terkenal sebagai penghasil kopi yang ternama di Indonesia. Lebih tepatnya lagi dari Desa Pulu-Pulu, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara. Nah, ngomongin tentang beans dari Toraja, tentu kita sudah mengenal banyak beans dari Toraja ya. Di antaranya ada Toraja Sapan, Toraja Sesehan, kemudian Toraja Gasing, dan tentu saja Toraja Pulu-Pulu ini. Desa Pulu-Pulu terletak di wilayah pegunungan yang berketinggian sekitar 1400 mdpl yang menjadikan daerah Pulu-Pulu ini menjadi daerah yang sangat cocok untuk menanam kopi, terutama kopi Arabica. Nah, kopi Toraja Pulu-Pulu ini bukan hanya terkenal di Indonesia ya guys, khususnya di sekitar 2 tahun terakhir ini, dimana banyak banget roastery yang roasting beans ini. Tapi juga udah mulai terkenal ya dan diterima di mancanegara. Nah, buktinya apa? Terbukti dengan antusiasme importer kopi dan juga roastery dari luar negeri untuk membeli dan juga menggunakan kopi Pulu-Pulu ini. Nah, Kedutaan Besar Indonesia di Amerika sendiri ini juga secara proaktif telah memasarkan beans asal Toraja ke Amerika, dan beans Toraja, khususnya beans Toraja Pulu-Pulu ini mendapatkan kesan yang positif dan juga pujian dari Amerika. Yang kedua, beans ini memiliki varietal campuran antara Lini S dan Tipika. Ya, 2 varietal yang masing-masing memiliki kekhasan tersendiri. Yang pertama nih, varietal Lini S atau bahasa Inggrisnya Line S atau Line Selection. Ini adalah varietas yang berasal dari India yang merupakan persilangan antara Arabica dan Liberica yang dikembangkan untuk mencari bibit kopi yang unggul dan juga tahan hama. Nah, dengan karakter Lini S dan diproses secara semi-wash, kopi ini sangat memungkinkan untuk memiliki rasa yang fruity dari semi-washnya dan juga memiliki karakter yang seperti spices, kacang-kacangan, kemudian coklat khas Lini S. Nah, sedangkan Tipika yang kita kenal ya sebagai mother of all variety atau ibu dari semua varietal kopi. Kenapa disebut seperti itu? Ya karena varietal Tipika ini konon katanya adalah varietal tertua yang berasal dari Afrika yang langsung kemudian dibawa ke Indonesia melalui India. Nah, kemudian dari Indonesia inilah kemudian dibawa oleh Belanda ke Eropa dan ke belahan dunia lainnya yang sehingga memunculkan varietal lain seperti varietal Bourbon. Nah, kalian yang pengen tahu nih tentang sejarah perkembangan kopi di dunia maupun di Indonesia, kalian bisa tonton 2 video aku yang ada linknya di atas. Nah, varietal Tipika ini memiliki karakter yang unik ya, yang sangat kuat dan sangat khas, yang mirip dengan kopi-kopi yang berasal dari Ethiopia dengan acidity yang bright dan sangat menyegarkan. Dan di sini, Karma Takes Over menjanjikan beans Pulu-Pulu ini memiliki tasting note seperti grapefruit, coklat,
dan juga walnut. Nah, kalau kita lihat ya di sini jelas coklat dan juga walnut ini merupakan pengaruh dari lini es, kemudian grapefruitnya tentu pengaruh dari Typica. Tentunya ini bakalan jadi beans yang sangat menarik ya. Nanti kita akan lihat sendiri gimana rasa dari beans ini. Ketiga, kopi ini di roasting oleh Karma Takes Over Jakarta, yang sudah lama nih aku incer ya untuk seduh beans mereka, tapi belum kesampaian dan baru kesampaian kali ini untuk cobain beans mereka. Nah, Karma Takes Over ini udah ada di bisnis perkopian sekitar 3-4 tahun terakhir ya, dan sangat sukses menarik perhatian dari para brewers di Indonesia. Nah, koleksi beans mereka ini sangat lengkap, bukan hanya koleksi beans lokal tapi juga beans internasional yang sangat terseleksi dan di roasting dengan sangat berkualitas. Nah, istimewanya lagi nih, yang roasting beans ini adalah Om Riri Mastika yang terkenal sebagai DJ Riri ya, yaitu DJ kawakan Indonesia yang juga menggeluti dunia bisnis perkopian dan juga kuliner, antara lain menjadi roastery di Karma Takes Over ini ya, yang juga mendirikan Kopi 5 Detik. Nah, ini keren banget ya Om Riri, dan juga buat kalian yang pengen tahu nih apa aja beans yang dijual di Karma Takes Over ini, kalian bisa langsung aja cek IG mereka maupun online store-nya mereka, atau kalian bisa langsung datang juga ke outletnya Karma Takes Over di Jakarta Selatan. Oke, yuk sekarang mari kita lihat untuk kemasan dan juga beansnya secara lebih detail. Oke, jadi ini kemasannya ya. Ini lucu ya, ada kartunnya. Nah, ini ada penjelasannya ya di sini. Nah, ini tadi tasting notes-nya, roasting nya, Karma Takes Over 200 gram. Belakangnya putih ya. Oke, langsung aja kita akan buka. Nah, ini ya, begitu aku buka ini harumnya langsung menyergap ya. Ini enak banget karena menurut aku dia tuh apa ya, ada coklat-coklatnya gitu dan juga fruity ya, segar-segar gitu kalau menurut aku. Nah, sekarang mari kita lihat untuk beansnya. Nah, ini kalian bisa lihat ya beansnya, ini agak sedikit berbeda ukurannya seperti ini dan ini. Nah, ini agak berbeda ya karena ini tadi ada 2 varietal, Linnaeus dan juga Typica ya. Dan ini roastingannya keren banget, merata, dan juga dari baunya enak banget ya. Jadi aku udah gak sabar banget buat langsung pengen cobain. Oke, jadi untuk brewing recipe kali ini seperti biasa untuk beansnya aku akan pakai 15 gram. Dan untuk rasionya kali ini aku akan pakai 1:13, jadi total airnya adalah 195 gram. Kemudian untuk suhunya aku akan pakai 90 derajat. Dan untuk hari ini aku akan pakai Kalita ini ya, Kalita gas ini dan juga Kalita wave untuk filternya. Nah, kenapa hari ini aku pakai Kalita? Karena ya seperti yang kita tahu bahwa beans ini itu tadi semi wash dia untuk prosesnya, dan dia ini ada tipikanya, jadi kemungkinan besar akan acidity-nya ini akan cukup bright ya. Jadi aku pengen hasilnya balance ya, jadi aku menggunakan Kalita ini karena ya Kalita ini meskipun Kalita glass ini flow-rate-nya lebih cepat dibandingkan dengan Kalita-Kalita yang lain, tapi flow-rate-nya ini termasuknya lambat dibandingkan dengan dripper V60 ya. Jadi aku akan pakai Kalita ini supaya hasilnya akan lebih intens dan memunculkan body yang bisa mengimbangi acidity yang ada di beans ini gitu. Nah, untuk kali ini aku akan pakai 3 kali pouring. Jadi nanti kalian bisa lihat secara lebih detailnya waktu aku brewing, dan juga nanti kalau misalkan ada sedikit perubahan di brewing recipe beans ini, nanti kalian juga bisa pantengin aja di IG story aku. Oke guys, nah ini ya beansnya udah aku grinding, dan ini tadi dry aromanya ya begitu aku grinding itu kayak coklat ya, coklat gitu, dan
seperti yang tadi aku bilang, sedikit ada fruity-fruitynya. Oke, sekarang mari kita mulai ya untuk brewingnya. Oke, jadi untuk brewing pertama aku akan pakai 45 gram. Ini aku swirl. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini brewingnya keren banget. Oke, lanjut untuk pouring kedua. Pouring kedua sampai airnya 130 ya. Oke, lanjut ke pouring terakhir atau sampai airnya habis ya. 195 gram. Oke guys, nah ini udah turun semua ya. Sininya sekitar 3 menit. Oke guys, aku sudah selesai brewnya dan sekarang waktunya kita seruput-seruput. Oke, jangan lupa di swirl. Brewnya emang enak banget ya. Sengaja aku mau cobain. Mantap sih ini. Enak banget. Oke. Jadi ini memang adalah hasil yang aku bayangin ya guys. Jadi memang ini enak banget dan sangat istimewa. Jadi aku bisa bilang bahwa tadi metode seduh aku sangat berhasil ya, karena di sini acidity-nya bisa aku bilang di sini sangat terkendali dengan tadi aku menggunakan Kalita ini, dan dia di sini rasanya cenderung lebih ke kayak raspberry atau di sini disebut kayak anggur ya. Jadi kira-kira seperti itu, tapi di sini acidity-nya sangat terkendali dan cukup bright ya, namun tidak funky gitu. Jadi ini emang enak banget. Dan kemudian rasa yang kedua yang menonjol ya di sini adalah bodinya yang tadi dengan metode seduh yang tadi aku pakai ini berhasil jadi intens ya. Dia bodinya di sini sangat khas Lini S, yaitu coklat ya, dark coklat. Meskipun di sini aku masih belum bisa nemuin rasa natinya dan juga mungkin ada spicesnya yang khas Lini S, tapi tadi di sini memang enak banget ya, udah intens dan sangat dark coklat dan bisa mengimbangi ya dari acidity-nya yang cukup bright namun tidak funky ini ya. Jadi ini emang enak banget ya. Jadi wajar aja ya kalau misalkan roastery dari luar negeri ini sangat suka dengan beans ini, beans 10-10 ini, karena memang orang Amerika cenderung suka yang bodinya ini cukup intens dan tebal ya. Jadi memang ini karakteristik yang mereka suka, meskipun dia dengan tadi metode seduh yang aku gunakan ini masih bisa memunculkan acidity yang cukup bright itu tadi ya. Tapi ini emang overall enak banget dan sangat recommended banget buat kalian cobain ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi bingung nih pengen beli beans 10-10 tapi bingung cobain dari roastery mana, nah aku rekomendasiin buat kalian untuk cobain beans Toraja 10-10 dari Karma Takes Over Jakarta. Oke guys, jadi sekian dulu videoku kali ini tentang review dan bean testing beans Indonesia, beans Toraja 10-10 dari Karma Takes Over Jakarta yang hasilnya recommended banget buat kalian yang lagi pengen cobain Toraja 10-10 ya. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah tonton video ini sampai habis, dan juga
Tunggu terus ya guys video-video terbaru dari channel Nindi Turtle Barista. Dan juga pastinya kalian wajib dukung aku dengan cara subscribe, like, comment, dan share videoku sebanyak-banyaknya. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk giling kopimu sendiri dan minum kopinya bareng aku.